Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arjalullah Kusuma Cakra, NIM 18320110222. Dosen pengampu Bu Eriska Ginalita Dwi Putri SH MH. Saya ingin mempresentasikan UAS Filsafat Hukum dengan judul Perkembangan Filsafat Pancasila. Filsafat Pancasila dikembangkan berdasarkan 4 landasan filosofis, yakni ontologis, epistemologis, aksiologis, dan antropologis. Yang pertama, landasan ontologis dimaksudkan untuk mengungkapkan jenis-jenis keberadaan yang diterapkan pada Pancasila. Landasan epistemologis yaitu dimaksudkan untuk menggunakan sumber-sumber pengetahuan dan kebenaran tentang Pancasila sebagai sistem filsafat dan ideologi. Sedangkan landasan aksiologis dimaksudkan untuk mengungkapkan jenis-jenis nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila. Dan yang terakhir, landasan antropologis dimaksudkan untuk mengungkapkan hakikat manusia dalam rangka pengembangan sistem filsafat Pancasila. Landasan ontologis Pancasila. Pengertian ontologi. Istilah ontologi berasal dari kata Yunani onto yang berarti sesuatu yang sungguh-sungguh ada, kenyataan yang sesungguhnya dan logos yang berarti studi tentang teori yang dibicarakan. Ontologi merupakan cabang filsafat yang membicarakan tatanan keteraturan dan struktur kenyataan dalam arti yang luas. Kategori-kategori yang dipakai adalah mengada atau menjadi, aktualitas atau potensionalitas nyata atau nampak, perubahan eksistensi atau non-eksistensi hakikat, kemutlakan yang terdalam. Pandangan ontologi Pancasila. Tuhan adalah sebab pertama, causa prima dari segala sesuatu yang esa dan segala sesuatu tergantung kepadanya. Tuhan adalah sempurna dan maha kuasa, merupakan zat yang mutlak, ada secara mutlak, zat mulia dan sempurna. Manusia memiliki susunan hakikat pribadi yang monopluralis, majemuk tunggal, bertubuh, berjiwa, berakal, berasa, berkehendak, bersifat individu, makhluk sosial, berkedudukan sebagai pribadi berdiri sendiri, makhluk Tuhan yang menimbulkan kebutuhan kejiwaan dan religius yang seharusnya secara bersama-sama dipelihara dengan baik dalam kesatuan yang seimbang dan harmonis dan dinamis. Mengakui adanya kualitas metafisis satu transendentawan satu ialah secara mutlak tidak dapat terbagi, merupakan diri pribadi, yaitu mempunyai bentuk, susunan, sifat-sifat, dan keadaan tersendiri, sehingga kesemuanya itu menjadikan yang bersangkutan suatu keutuhan keseluruhan yang mempunyai tempat tersendiri, utuh, terpisah dari yang lain, mempunyai bentuk dan wujud. Mengakui adanya rakyat ialah keseluruhan jumlah semua orang, warga dalam lingkungan daerah atau negara tertentu, yang dalam segala sesuatunya meliputi semua warga, dan untuk keperluan seluruh warga, termasuk hak dan kewajiban asasi kemanusiaan setiap warga, sebagai perseorangan dan sebagai penjelmaan hakikat manusia. Hakikat rakyat adalah pilar negara dan yang berdaulat. Mengakui adanya kualitas metafisis baik transcendental good yang berupa adil. Adil ialah dipenuhinya sebagai wajib segala sesuatu yang merupakan hak dalam hubungan hidup kemanusiaan. Sebagai penjelmaan hakikat manusia, wajib lebih diutamakan daripada hak.
Pemenuhan hak sebagai kewajiban tersebut mencakup hubungan antara negara pendukung wajib dengan warga negaranya, disebut keadilan distributif. Hubungan antara warga negara pendukung wajib dengan negara disebut keadilan legal, dan hubungan di antar sesama warga negara disebut keadilan komutatif. Keadilan mengandung inti adil yang pada hakikatnya adalah kerelaan aspek jiwa dan keseimbangan aspek raga. Landasan epistemologis. Pengertian epistemologis. Epistemologi berasal dari kata Yunani episteme dan logos. Episteme biasa diartikan sebagai pengetahuan atau kebenaran, dan logos diartikan pikiran atau teori. Epistemologi dapat diartikan sebagai teori pengetahuan yang benar-benar, dan lazimnya hanya disebut teori pengetahuan, yang dalam bahasa Inggrisnya theory of knowledge. Dasar-dasar kefilsafatan Pancasila. Pancasila sebagai sistem filsafat adalah berlandaskan pada hakikat kodrat manusia, walaupun semula tidak terpikirkan oleh tokoh-tokoh kenegaraan Indonesia tentang hakikat kodrat manusia, namun karena betul-betul perenungannya yang menandakan yang mendalam, maka secara langsung dijawai oleh hakikat kodrat manusia dalam hidup bersama. Pancasila sebagai sistem filsafat mempunyai ciri-ciri antara lain: A. Koherensi, B. Inklusif, C. Mendasar, D. Spekulatif, E. Sintesis, F. Komprehensif, G. Sistematis. 1. Penalaran filsafat. Penalaran filsafat merupakan bagian dan pemikiran pada umumnya yang khusus berhubungan dengan penyimpulan. Penalaran filsafat harus bersifat koherensi dalam arti runtut dan tidak bertentangan di dalam, sehingga hasil dari pemikiran ini yang disebut dengan filsafat juga harus bersifat koheren dan harus mengikuti prinsip-prinsip pemikiran. Pemikiran tersebut sebagai berikut: A. Rasional, B. Analisis, C. Dialektika, D. Analitika sintetik, E. Analisis abstraksi. 1. Ideologi dan filsafat Pancasila. Ideologi adalah perangkat prinsip pengarahan yang dijadikan dasar serta memberikan arah dan tujuan untuk dicapai di dalam melangsungkan dan mengembangkan hidup dan kehidupan nasional suatu bangsa dan negara. Adapun unsur ideologi antara lain: A. Keyakinan, B. Mitos, C. Loyalitas. 2. Pancasila sebagai ideologi negara secara spekulatif dirumuskan oleh tokoh-tokoh kenegaraan bangsa Indonesia pada tahun 1945 dalam sidang-sidang BPUPKI dan dilanjutkan dalam sidang-sidang PPKI yang menjadikannya sebagai dasar negara Indonesia. Epistemologi Pancasila. Pengetahuan empirik Pancasila. Pancasila merupakan cerminan dari masyarakat Indonesia pada saat kelahirannya yang digali dari budaya bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia adalah yang terdiri atas berbagai suku sejak dahulu sampai sekarang, selalu menyeimbangkan semua unsur kodrat manusia yang dalam perwujudannya adalah berketuhanan, berkemanusiaan, berpersatuan, berkekeluargaan, dan berkeadilan, yang kemudian menjadi dasar rumusan Pancasila sebagai dasar negara. 2. Berkekeluargaan dalam kenegaraan disebut dengan kerakyatan dalam kehidupan bangsa Indonesia yang beraneka ragam adat budayanya, secara kodrati mengamalkan kelima unsur Pancasila tersebut, sehingga dapat dinyatakan berpancasila dalam adat budaya.
Dalam kehidupan beragama pun mengamalkan juga kelima unsur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Antar umat beragama antara satu dengan yang lainnya ada rasa persatuan sebagai sesama warga masyarakat dan saling hormat menghormati dalam hal beragama, sehingga dinyatakan berpancasila dalam bidang religius. Setelah bernegara, kelima unsur Pancasila tersebut menjadi dasar negara dengan rumusan yang bersifat kolektif, sehingga asas-asas kenegaraan Indonesia berpangkal pada Pancasila. Dengan adanya tiga hal tersebut, menurut Notonegoro, dapat diistilahkan bahwa bangsa Indonesia berpancasila dalam tri prakara, yaitu berpancasila dalam adat budaya atau dalam kebudayaan, berpancasila dalam keagamaan atau dalam bidang religius, dan berpancasila dalam kenegaraan. Landasan aksiologis Pancasila. Pancasila dijadikan rujukan bagi bangsa Indonesia dalam menghadapi dan memecahkan permasalahan yang dihadapi. Pancasila harus mampu mengantisipasi permasalahan yang dihadapi yang timbul dalam segala zaman. Permasalahan yang timbul menjadi lebih kompleks sebagai akibat pengaruh globalisasi. Pengaruh globalisasi dan kemajuan zaman membawa konsekuensi bahwa Pancasila perlu memiliki penjelasan dan ketegasan dalam landasan nilai, wawasan dan visinya, namun tetap menjamin keterbukaan dari tanggap terhadap perkembangan dan pembaharuan. Di dalam rangka memasuki era globalisasi, komunikasi, dan informasi, sebenarnya Pancasila juga memiliki kedudukan nilai objektivitas karena kedudukannya sebagai ideologi terbuka. Ideologi terbuka yang dapat menerima interaksi budaya dari luar, di mana budaya tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar Pancasila. Meski demikian, kita juga memperhatikan batas-batas keterbukaan Pancasila dengan tetap melarang ideologi komunisme dan mencegah berkembangnya paham liberalisme. Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa landasan aksiologi Pancasila merujuk kepada nilai-nilai dasar yang terdapat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan landasan antropologis Pancasila. Permasalahan pertama yang muncul dalam pembahasan filsafat antropologi Pancasila (FAP) adalah di mana letak atau kedudukan filsafat antropologi Pancasila dalam sistem filsafat Pancasila. Berdasarkan telaah kelompok antropologi filsafat, disimpulkan bahwa FAP merupakan bagian dari filsafat Pancasila. Filsafat antropologi Pancasila kerangka tersebut tidak lain merupakan pemahaman kemanusiaan yang didasarkan atas refleksi kritis untuk mendapatkan kebenaran filsafat. Filsafat antropologis Pancasila juga memandang manusia sebagai monopluralis yang dimensi-dimensinya dijabarkan sebagai berikut. 1. Susunan kodrat manusia terdiri dari A. Jiwa yang terdiri atas unsur akal, rasa, dan karsa. B. Raga terdiri atas unsur benda tidak hidup, unsur hewan, dan unsur tumbuhan. 2. Sifat kodrat manusia mencakup sifat manusia sebagai A. Makhluk individu, B. Makhluk sosial. Kesatuan sifat dan sosial tersebut dipandang sebagai monoduaitis. 3. Kedudukan kodrat manusia mencakup kedudukan manusia sebagai
A. Makhluk berdiri sendiri. B. Makhluk Tuhan. Kesatuan kedudukan manusia sebagai makhluk berdiri sendiri dan makhluk Tuhan tersebut dipandang sebagai monodualis dari susunan kodrat, sifat kodrat, dan kedudukan kodrat manusia tersebut. Manusia dapat memelihara hubungan dengan Tuhan, dengan diri sendiri, dengan sesama manusia, dan dengan orang sekitarnya secara serasi, selaras, dan seimbang. Hal demikian sesungguhnya tercermin dalam sila-sila Pancasila. Secara historis harus diakui bahwa Pancasila lahir sebagai konsensus politik untuk menjadi sistem filsafat. Diperlukan pemikiran kritis dan reflektif terhadap segala fenomena yang ada, termasuk di sini pandangannya terhadap hakikat manusia. Sumbangan pikiran dari berbagai pihak, lebih-lebih dari kalangan akademis, sangat diperlukan. Sekian presentasi dari saya. Maaf bila banyak kekurangan. Terima kasih.